Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Prestio dari kelompok 2 PLTU LO Kadifa RW-Ana. Di sini saya akan menerangkan presentasi yang telah dibuat kelompok kami, yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau disingkat dengan PLTU. Langsung saja, di sini yang akan presentasikan adalah 1. Mario Prestio, saya sendiri. 2. Fatima Rajabiah. 3. Wildan V. Sahril Muharram. 4. Andrea Nasrullah. 5. Sandi Satya Jagat Saputra. 6. Ahmad Faisal. 7. Zainal Abidin. 8. Mufti Al-Farozi. 9. Arif Hendriansyah. Langsung saja dimulai dari saya, Mario Prestio. Di sini kalian akan dikenalkan dengan PLTU. Apa itu PLTU? Jadi PLTU adalah bagian pembangkit listrik yang ditenagai oleh tenaga uap yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Jadi PLTU adalah salah satu pembangkit yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, bahkan di luar sana sudah dikembangkan melalui tenaga uap untuk memberikan hasil listrik yang baik. Tenaga uap ini tersendiri dapat dikembangkan melalui individual maupun berkelompok. Dalam PLTU, batu bara digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk menghasilkan energi panas yang kemudian berfungsi untuk mengubah fasa fluida kerja dari cair menjadi uap. Jadi bahan bakar dari pembangkit listrik tenaga uap sendiri adalah batu bara yang biasa ditambang di bagian wilayah daerah Indonesia. Dan bakar sendiri itu akan menghasilkan energi panas yang kemudian berfungsi untuk mengubah fasa fluida kerja dari cair menjadi uap. Dan uap itu sendiri akan menghasilkan energi kinetik dan yang akan terkandung dalam uap kemudian akan dimanfaatkan memuat turbin yang tersambung dengan generator yang akan dipasang pada pembangkit listrik tersebut. Salah satu permasalahan utama dari pemanfaatan batu bara dalam pembangkit listrik adalah tingginya emisi CO2 yang merupakan produk sampingan dari proses pembakaran batu bara. CO2 sendiri kan bagi manusia agak tidak bisa berkontribusi ya untuk pernapasan maupun untuk kehidupan sehari-hari. Kelebihan dan kekurangan PLTU batubara. Yang pertama, kita bahas kelebihan. Teknologi mutakhir. Dan kedua, biaya bahan bakar rendah. 3. Usia pakai lemah. Dan banyak faktor bahan tinggi, potensi yang besar dibandingkan dengan minyak. Berbaris industri besar. Dan kelima, batu bara, kecairan dan bertaburan ke gas itu mudah untuk dibuat menjadikan tenaga batu bara. Dan kekurangannya yakni kita bisa lihat yang pertama, emisi karbon tinggi. Populasi atau faktor udara yang meliputi di awan tuh banyak faktornya dan meliputi tentang ekosistem, tentang udara. Yang kedua, lokasi tidak fleksibel, yakni jika tempat lokasi PLTU berada di tempat yang ada itu tidak bisa di mana-mana, ya tetap di lokasi tersebut dan tidak mudah untuk dijangkau. Dan ketiga, sebisa mungkin dekat pelabuhan atau sumber air yang besar untuk pendingin. Nah, dengan sebisa mungkin dekat pelabuhan atau sumber daya air tuh termuntut kemungkinan takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Banyak faktor yang meliput dengan kekurangan dari PLTU pembangkit tenaga uap. Prinsip kerja PLTU. Prinsip
kerja dari PLTU adalah dengan menggunakan siklus air uap air yang merupakan suatu sistem tertutup air dari kondensat atau air dari hasil proses pengkondensasian di kondensor dan make-up water, air yang dimurnikan, dipompa oleh kondensan pump ke pemanas tekanan rendah. PLTU merupakan mesin konversi energi yang mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi listrik. Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap, bertekanan dan bertemperatur tinggi. Yang kedua, energi panas uap diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Dan yang ketiga adalah energi mekanik diubah menjadi dengan energi listrik. Nama saya Mufti dan di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif terhadap pembangunan PLTU. Seperti yang ada di PPT yang sudah dijelaskan, yaitu dampak positif berupa terjadi pembauran lintas agama dan budaya, perubahan etos kerja, masyarakat lebih terbuka, semangat kerja berkualitas, desa terang terus sehingga permudah kontrol sosial. Nah, selain dari yang ada di PPT, pembangunan PLTU ini juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Terutama saat pada baru ingin membangun PLTU ini di sebuah desa contohnya, pasti akan ada pro kontra yang terjadi antara orang yang ingin membangun dengan warga atau masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Masyarakat takut akan terjadi masyarakat sekitar wilayah perairan ya, terutama akan takut terjadi bencana seperti banjir atau apakah itu. Nah, sedangkan dampak positif itu banyak dampak positif yang akan didapat setelah pembangunan PLTU. Karena pada pembangunan PLTU ini juga tidak memerlukan biaya yang cukup tinggi, sehingga bisa masih ada di dalam kata standar lah. Jadi diharapkan bisa memenuhi kebutuhan listrik yang ada pada desa tersebut. Dan yang kedua juga bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar yang hidup dalam desa tersebut. Nah, dan dampak positif untuk yang lain ya saya kira masih banyak lagi ya, dan yang saya sudah sebutkan tadi adalah merupakan salah satu contoh dampak positif terhadap pembangunan PLTU. Sekian dari saya, terima kasih. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan PLTU pembangkit listrik tenaga uap tersebut antara lain adanya polusi udara, dihasilkan dari PLTU getaran mesin, radiasi merupakan suara bising yang dihasilkan dari kipas pendingin berkapasitas besar, limbah batu bara, sisa bahan bakar utama mesin PLTU dan juga berada para pegawai. Dampak negatif PLTU pembangkit listrik tenaga uap antara lain batu bara. Banyaknya negara di dunia ini yang kini tidak lagi menggunakan batu bara sebagai sumber energi dengan alasan untuk mengkhawatirkan kondisi lingkungan. Gangguan sistem pernapasan dan potensial kematian dini. Gangguan sistem pernapasan merupakan salah satu dampak negatif paling ringan ditimbulkan oleh banyaknya pembangkit listrik tenaga uap batubara. Mengancam nyawa secara historis, pengembangan batubara merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya bagi mereka yang terlibat. Pelepasan polutan, dampak negatif pembangkit listrik tenaga uap batu bara juga merupakan polutan yang telah dihapus
selama proses pembangunan, merusak ekosistem, hal yang tidak mengkhawatirkan. PLTU batubara juga dapat merusak ekosistem. Bersama jutaan ton limbah, jutaan ton produk limbah tidak dapat digunakan kembali yang dihasilkan dari PLTU batubara. Emisi zat berbahaya PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap batu juga memiliki dampak negatif karena dapat melepaskan zat berbahaya ke lingkungan. Abu terbang adalah sisa dari hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik. Sisa pembakaran ini terdiri dari partikel halus yang mengandung sejumlah besar silikon dan kalsium oksida. Dengan banyaknya dampak negatif PLTU batubara, sudah sepantasnya pemerintah Indonesia meninjau kembali kebijakan tersebut harus menggunakan batubara. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pembangkit listrik tenaga uap. Sejarah pembangkit listrik tenaga uap diawali dengan perbaikan yang dilakukan oleh James Watt. James Watt ini adalah seorang insinyur besar dari Skotlandia, Britania Raya. Pada awalnya ia tertarik dengan mesin uap karena memperhatikan mesin uap buatan Newcomb yang kurang efisien. Lalu ia terus melakukan beberapa percobaan dan penelitian. Ia berhasil menciptakan mesin uap pertama yang efisien. James Watt ini kelahiran 30 Januari 1736. Greenock, Britania Raya, meninggal pada tanggal 25 Agustus 1819. Pada abad ke-18 terhadap mesin uap reciprocating yang digunakan sebagai sumber tenaga mekanik. Selanjutnya pada tahun 1882 pusat pembangkit listrik komersil pertama yang berdiri di New York dan London menggunakan mesin uap ini. Kemudian pada tahun 1920, semua stadion pusat yang kapasitas listriknya lebih besar beberapa kilowatt menggunakan tenaga turbin sebagai penggerak utamanya. Alasannya adalah karena ukuran generator yang terus bertambah, sehingga turbin dipilih untuk alasan efisien yang lebih baik dan harganya yang lebih murah. PLTU yang ada di Indonesia pernah dibangun oleh rezim Orde Lama di bawah pemimpinan Presiden Soekarno Baru sempat membangun PLTU pada tahun 1962. Kendati stasiun negara sebetulnya belum stabil dampak krisis ekonomi yang sedang melanda. Menyebutkan PLTU yang pertama kali beroperasi di Indonesia dibangun dengan kapasitas 25 MW. Pembangunan PLTU ini bertempat di Priok, Jakarta Utara. Sebelumnya pada 1 Januari 1961 pemerintah mengganti jawatan listrik dan gas bumi diganti menjadi Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU PLN) yang menaungi urusan listrik, gas, batubara. PLTU batubara menjadi sumber utama pembangkit listrik di Indonesia bahkan di dunia. Batubara menjadi sumber utama pembangkit listrik di Indonesia, bahkan dunia, karena paling murah. Sekitar 60% listrik di dunia bergantung pada sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ini. Hanya saja, penggunaannya batubara beresiko tinggi karena emisi karbon yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis ini. Selama pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto, pembangunan infrastruktur marak dilakukan terlebih bertolak belakang dengan era Soekarno. Soeharto membuka pintu lebar-lebar kepada pihak asing untuk mengelola sumber daya Indonesia. Salah satu kebijakan pertama kali diluncurkan lanjut Natang. Efisiensi PLTU. Efisiensi energi yang dihasilkan dari pemanasan bahan bakar yang diperlukan biasanya antara 33% sampai 48%.
Nah, selain daripada itu, dalam draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional RUKN 2015 sampai 2030 yang menjadi acuan rencana pengembangan sektor ketenagalistrikan jangka panjang, yaitu energi primer batu bara, juga masih akan terus mendominasikan bauran energi primer. Nah, untuk pembangkitan tenaga listrik di mana pada tahun 2025 memasang target bauran energi primer batu bara untuk pembangkitan tenaga listrik adalah sebesar 50%. Sama seperti semua mesin pemanas, efisiensi pembangkit listrik tenaga uap sangat terbatas sesuai hukum termodinamika yang ada. Berikutnya adalah kesimpulan dari PPT kali ini. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap merupakan pembangkit jenis termis atau dengan energi panas untuk menggerakkan turbin yang ada, dan PLTU ini menggunakan batu bara sebagai bahan bakar, boiler untuk menghasilkan energi panas yang menggunakan siklus air uap air dengan menggunakan sistem tertutup. Namun dalam pembakarannya, PLTU ini menghasilkan gas CO2 yang menyebabkan polusi udara di daerah sekitar yang berdampak pada kesehatan masyarakat setempat, seperti penyakit yang sering terjadi jika adanya polusi udara, yaitu penyakit pernapasan. Pembangkit ini juga selain berdampak negatif, juga ada beberapa dampak positif berupa pembaharuan etos kerja masyarakat lebih terbuka, dan kelebihannya biaya bahan bakarnya juga terbilang murah. Sekian kesimpulan yang saya sampaikan, dan saya ingin menutup presentasi kali ini. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.